Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemrograman Pascal. Ada 4 poin yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama adalah sejarah pemrograman Pascal. Kemudian yang kedua interface Pascal. Yang ketiga shortkey pada Pascal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perintah dasar pada pemrograman Pascal. Baik, yang pertama adalah sejarah Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan pada tahun 1968 sampai 1969 oleh seorang dosen, ilmuwan, dan peneliti komputer berkebangsaan Swiss yang bernama Niklaus Schmidt. Niklaus Schmidt itu nama lengkapnya adalah Niklaus Emil Schmidt. Sebelum membuat Pascal, ia juga banyak mengembangkan bahasa pemrograman lain pada era 60-an seperti Euler dan Algol W. Nama Pascal sendiri dipilih untuk menghormati Blaise Pascal, seorang ilmuwan matematik Prancis yang pada tahun 1642 membuat kalkulator mekanis pertama di dunia. Kalkulator ini menjadi cikal bakal komputer modern. Sebenarnya pada awalnya Niklaus Schmidt ini merancang bahasa Pascal untuk mengajarkan pemrograman pada mahasiswa di Universitas ETH Zurich, Swiss. Di Pascal ini didesain untuk belajar pemrograman pada awalnya pada mahasiswa di universitas. Nah, Pascal sendiri didesain menggunakan struktur programming atau dalam bahasa kitanya bahasa yang terstruktur gitu ya, yang kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Seiring perkembangan komputer, bahasa Pascal juga digunakan untuk komersil, gitu ya, aplikasi-aplikasi komersil. Sejak dipublikasikan pada tahun 1970, program Pascal mulai digunakan oleh berbagai universitas di Eropa dan di Amerika. Walaupun demikian, compiler Pascal ini masih terbatas untuk kalangan tertentu karena memang pada saat itu komputer masih sangat mahal. Dan umumnya hanya perusahaan-perusahaan besar atau universitas besar yang menggunakannya. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, pada saat itu bahasa Pascal yang mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari ini diminati ya, banyak digunakan, sehingga mudah bagi programmer pemula untuk membuat kode program. Pada zamannya bahasa Pascal ini bersaing dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya seperti Algol, Basic, Fortran, dan C. Itu sejarah singkat dari pemrograman Pascal. Kemudian poin kedua adalah interface Pascal. Dari tampilan interface Pascal ini terlihat sangat sederhana sekali, di mana dalam tampilan ini jendela Pascal ini terdapat beberapa menu, kemudian lembar kerja. Tampilan berwarna biru ini merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menulis kode program. Kemudian di bagian bawah ada status bar yang menginformasikan shortkey atau tool yang digunakan untuk mempermudah atau membantu ketika pengetikan kode. Nah, ada sedikit yang berbeda di sini. Ya, ada tombol berwarna hijau di bagian kiri atas dan tombol di kanan atasnya yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama seperti kotak hijau, di situ berfungsi untuk menutup jendela atau lembar kerja. Kemudian fungsi yang pojok kanan atas itu untuk berpindah atau berganti lembar kerja. Jadi pada Pascal ini lembar kerja dapat berlapis-lapis ya. Misalnya lembar kerja 1, sini ada noname 1 ya. Kalau lembar kerja 2 nanti noname 2 ketika belum disimpan, dan seterusnya. Sehingga di sini bagian kanan atas ini digunakan untuk berpindah dari satu lembar ke lembar yang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, shortkey pada Pascal.
Sebenarnya ada beberapa, tetapi yang paling sering digunakan adalah kurang lebih 5 atau 6 shortcut ini. Yang pertama F1. F1 di sini digunakan untuk memberikan panduan ya, bantuan atau guide apabila kita mengalami kesulitan untuk memahami perintah-perintah yang ada. F2 di sini digunakan untuk menyimpan atau save. Jadi kita tidak perlu lagi memilih menu file, save dan seterusnya, tapi kita cukup dengan menekan tombol F2 dan kita dapat menuliskan nama file yang akan kita simpan. Kemudian F3 digunakan untuk membuka file ya. Jadi file-file yang sudah kita simpan kita dapat buka kembali dengan menggunakan shortcut F3. Nah, berikutnya F9 atau Alt F9. Nah, di sini digunakan untuk mengcompile program. Ya. Mengcompile artinya coding yang kita ketik atau kita buat, di situ kita akan cek apakah ada kesalahan dalam pengetikan atau tidak. Jadi ketika ada kesalahan maka akan muncul jendela peringatan yang berisi atau memberikan informasi keterangan bahwa coding yang ditulis ada kesalahan atau file gitu ya. Setelah itu kita akan bisa perbaiki, dan apabila dalam pengetikan kode tidak ada kesalahan maka akan muncul jendela yang menginformasikan successful, artinya coding sukses untuk di compile. Nah, berikutnya adalah CTRL F9, itu untuk running ya, running program, ini untuk menjalankan program. Ketika program yang dikompil tadi udah sukses, kita dapat memunculkan hasilnya dengan CTRL plus F9 ini, sehingga hasilnya akan tampil di layar monitor. Kemudian F12 ini untuk menampilkan pesan ya, show message. Jadi pesan-pesan kesalahan gitu, itu akan ditampilkan dengan menekan tombol F12 ini. Sebenarnya masih banyak sekali shortcut yang ada pada Pascal, tetapi secara umum 6 ini yang paling banyak sering digunakan. Oke, selanjutnya perintah dasar Pascal ya. Pada poin ini kita akan membahas beberapa perintah yang ada pada Pascal. Di sini program merupakan judul ya. Di sini kita bisa memberikan judul program untuk memberikan keterangan program apa atau nama program apa yang sedang kita buat. Kemudian uses ini untuk memanggil fungsi tertentu ya, fungsi tertentu pada Pascal yang sudah disiapkan oleh program Pascal. Misalnya kita ingin membersihkan layar, kita akan mengaktifkan perintah clear screen, CLR SCR. Nah, untuk mengaktifkan perintah tersebut kita harus memanggil suatu unit ya yang bernama CRT. Sehingga untuk memanggil unit ini kita memerlukan uses CRT. Seperti itu. Baru kemudian perintah clear screen bisa diaktifkan. Kemudian variabel ini berisi nama-nama variabel ya. Misalkan kita akan membuat sebuah program penjumlahan di mana C sama dengan A plus B. Nah, C, A, dan B itu adalah nama-nama variabel. Untuk nama variabel di sini bisa yang lain ya, tidak harus A, B, dan C. Boleh penamaan-penamaan yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian begin itu untuk memulai ya, memulai program, mengawali. Write dan write learn ini sebenarnya sama, tapi akan terlihat perbedaan ketika tampilan ya. Misalnya write Pascal gitu. Oke. Jadi perintah write atau write line ini sebenarnya untuk menampilkan tulisan ya, menampilkan tulisan tertentu pada layar monitor. Nah, perbedaan keduanya hanya terletak pada model tampilan ya. Ketika kita menulis write Pascal, maka di layar monitor akan muncul tulisan seperti ini, Pascal, dengan tanda kursor aktif berada di samping tulisan Pascal. Maaf, di undo dulu. Seperti ini, kedipnya di sebelahnya. Sedangkan write learn akan berbeda ya, seperti
seperti ini Pascal, maka kedipnya akan berada di bawah di baris berikutnya. Jadi right line artinya right line ya, jadi ganti garis, ganti baris seperti itu. Kemudian read dan read line tuh sama fungsinya untuk membaca data. Kalau tadi write line menampilkan data ya, dan read line itu untuk membaca data. Membaca data seperti apa? Misalnya tadi kita program penjumlahan variabel C sama dengan A plus B. Ketika C sama dengan A plus B di write, maka dia akan memerlukan read untuk memunculkan hasil. Kalau tidak kita menggunakan read, maka hasilnya tidak akan muncul. Kemudian fungsi atau perintah berikutnya adalah if then else. Itu kondisional ya. Perintah ini digunakan untuk syarat-syarat tertentu. Misalnya jika X kurang dari 75 maka remedial atau tidak lulus. If X lebih besar dari 75 maka dia lulus. Nah, perintah-perintah pengkondisian seperti itu menggunakan perintah if then else. Kemudian for to do itu untuk perulangan ya. Misalnya kita ingin menampilkan tulisan Pascal sebanyak 5 kali, kita dapat menggunakan perintah misalnya seperti for i d2 sama dengan 1 to 5 do. Nah, di sini artinya akan mengulang sebanyak 5 kali ya, 1 sampai 5. Apa yang diulang? Misalnya kita write Pascal gitu. Ya, nanti di layar monitor ketika perintah ini diterapkan akan muncul tulisan Pascal sebanyak 5 kali ya. Kalau dia pakai write maka akan ke samping Pascal 5 kali. Tapi kita tambahkan di sini misalnya write learn gitu ya. Sehingga tampilannya akan ke bawah. Pascal sebanyak 5 kali. Pascal. Ya, jadi itu perulangan yang dimaksudkan. Itu dengan perintah for to do. Berikutnya adalah go to X, yaitu pergi ke sumbu X ya. Jadi ke tujuan X, Y. Jadi misalnya X-nya 0 maka dia akan menuju X-nya 0, dan Y misalnya 10 maka dia menuju ke sumbu Y 10. Dan yang terakhir adalah perintah N. Jadi untuk mengakhiri perintah. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali perintah-perintah pada Pascal, tapi untuk awalan, untuk pengenalan program Pascal, perintah-perintah ini cukup diketahui, sehingga nanti ketika mengetikkan kode-kode, setidaknya struktur awal dari penulisan bahasa pemrograman Pascal ini sudah diketahui. Ya, sebagai gambaran bahwa struktur utamanya kurang lebih seperti ini. Program ya. Kemudian judulnya apa? Kemudian di sini uses CRT dan variabel, dan begin, kemudian end. Titik. Nah, ini struktur utamanya ya yang harus selalu diingat dalam penulisan dan pengetikan coding. Nah, di antara begin dan end ini disinilah perintah-perintah utamanya ya, di sini. Jadi kita menuliskan perintah-perintah utamanya adalah di sini. Tapi secara struktur kurang lebih seperti ini ya, dari program uses var begin end, dan perintah-perintah yang ingin kita masukkan berada di antara begin dan end, itu program utama. Nah, untuk pembahasan urutan Pascal insya Allah cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk coding tingkat lanjut nanti akan dilanjutkan atau dibahas di semester kedua. Oke, silahkan dibaca dan dipahami berulang-ulang perintah yang ada, kemudian dari sejarah, kemudian interface, shortkey, dan perintah-perintah dasar Pascal ini harus kalian baca berulang-ulang sehingga materi-materi ini mampu kalian pahami dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.